Teh hangat Teh hangat manis tawar. Iya, makasih Bu. Ini dia teman-teman untuk selamat pagi teman-teman semua. Sekarang ini jam 6.48. Ini posisi kita masih di kota Purwokerto, tepatnya di Fix On Hostel ya. Dan pagi ini kita udah istirahat, badan udah seger lagi, siap melanjutkan perjalanan ya. Untuk review penginapan nanti kita review pas di jalan aja teman-teman, karena di kamar kapsul saya itu penuh ya, masih banyak yang istirahat juga, jadi kita review sambil jalan biar nggak mengganggu traveler yang lain. Nah, untuk di parkiran kurang lebih seperti ini teman-teman, parkiran Fix On Hostel ya, jadi motor bisa parkir banyak, mobil juga bisa, dan di depan penginapan juga masih bisa parkir banyak. Ini untuk pintu masuk ke parkirannya, dan ini untuk lobbynya. Oke, sebagian barang udah siap-siap, kita rapi-rapi. Oke, terima kasih Fix On Hostel. Kita boleh istirahat di penginapannya. Nyaman sekali, bersih teman-teman. Ya, AC-nya dingin. Ada air panasnya. Wah, cocok kali lah. Jadi capek-capek ya kan, habis riding seharian, explore, pulang mandi air panas tuh enak banget lah. Kita jalan. Ini untuk suasana pagi kota Purwokerto teman-teman. Sepi-sepi aja. Ya, banyak juga yang olahraga untuk hari ini, yang naik sepeda, yang lari ya kan, apalagi kalau mengarah ke atas tuh ke Baturaden kan. Tadi kalau kita keluar hotel ke kanan tuh Baturaden teman-teman. Mungkin kurang lebih sekitar berapa ya, setengah jaman gitu kita udah nyampe di Baturaden gitu, atau lebih-lebih sedikit lah ya, ke arah apa, ke arah utara ya. Oke, ini kita merah dulu teman-teman. Ini sebelah kiri kita ada Unsud atau Universitas Jenderal Sudirman. Ini masih area kampus semua nih teman-teman. Jadi di penginapan kita itu dekat sekali sama kampus Unsud ya. Ini sebelah kiri nih. Nah, ini sebelah kiri untuk gedung kampusnya, pusat administrasi ya. Area kampus semua nih. Pasti banyak kos-kosan di sini ya. Oke, sambil mengarah pagi ini kita cari sarapan, kita review dulu untuk penginapan kita semalam. Jadi saya nginapnya itu di Fix On Hostel kapsul ya teman-teman. Sekamar itu isinya 8, saya dapat di kamar bagian atas ya. Jadi kita mesti agak naik tangga. Untuk fasilitas di dalam kamarnya teman-teman standar aja biasa, bantal, terus kemudian ada selimut, kita dikasih handuk juga ya. Di dalam kamar juga udah ada colokan, jadi kita mau ngecas HP gitu gampang lah ya. Kemudian fasilitas lain di luar kamar pastinya ada wifi, kemudian ada locker juga, dan untuk kamar mandinya itu ada air panasnya juga. Jadi sudah komplit sekali. Recommended buat teman-teman yang explore ke Purwokerto. Harganya itu saya dapat di 108 ya via tiket.com. Oke, paling untuk penginapannya seperti itu teman-teman ya. Barangkali ada yang mau ke Purwokerto, boleh menjadikan penginapan Fix On salah satu option untuk nginep ya di Purwokerto ini. Nah, kalau datang sama keluarga dan ada budgetnya nih, nginep di Aston asik nih ya kan. Kita bisa enjoy nginep fasilitas hotelnya ya kan. Nah, ada mungkin kolam renang, area main gitu. Jadi asik lah kalau bawa anak-anak gitu. Tapi kalau kita datang sendiri lebih enak di kapsul sih teman-teman ya kan. Kita kalau sendiri juga kan nggak begitu menikmati banyak fasilitas hotel, lebih banyak di luar kan. Jadi di hotel tuh benar-benar cuma buat tidur aja sih. Ini lebih enak yang kapsul aja gitu, datang malam nginep, besok pagi udah keluar lagi gitu. Kalau di hotel kan mungkin bisa agak santai-santai, breakfast dulu ya kan, mau main-main air dulu, renang-renang. Nah, cocok tuh. Let's go. Ini pagi ini kita menuju sarapan. Saya lihat ada Gudeg Koyor namanya. Kita langsung ke sana aja. Kayaknya sih lokasinya tuh dekat sama mall juga kayaknya ya. Coba kita lihat. Mall sebelah mana nih? Tapi kayaknya sih kemarin saya lihat ada dekat kayak Rita Supermall situ juga ya, daerah-daerah situ. Kita langsung ke sana aja. Pagi-pagi sarapan gudeg dulu, baru lanjut jalan lagi. Kangen juga sama gudeg, jadi pengen ya lihat-lihat. Wah, boleh dah nih.
Di Google sih bilangnya buka jam setengah 8. Setengah 7 ya. Nah sekarang ini udah 6.58 kan, jam 7. Harusnya sih sudah ready semua ya dia punya ini. Tapi yang nggak tahu juga untuk jam bukanya kan bisa bervariasi ya. Maksudnya mungkin ada perubahan, belum diupdate. Jadi uh, kita cek dan recheck langsung ada. Oh ini dia ada nih, gudeg koyor. Langsung kita makan bro, gudeg koyor ada nih. Let's go. Gudeg koyor Ani Banyumasan. Pagi Bu, gudeg telur suwir. Makan sini ya Bu? Iya. Ya? Minumnya mau apa? Teh anget. Teh anget manis tawar. Tawar? Iya. Oke, ke sini aja. Bu. Iya, makasih Bu. Ini dia teman-teman untuk gudegnya ya. Jadi saya pesan gudeg telur suwir ayam. Oke, kita makan. Selamat makan teman-teman semua. Menu makan kita pagi ini gudeg koyor di Purwokerto ya. Sarapan pagi nih, mantap. Woi. Cocok kali, Bro. Pagi-pagi kena gudeg, mantap banget. Kangen banget, udah lama ya. Ada kreceknya lagi, aduh. Cocok. Terus ini untuk lokasinya teman-teman persis ada di Jalan Gede ini ya, jalan kalau nggak salah Jalan Ayani ya, di Google Map tulis aja gudeg koyor Ani Banyumasan. Oke, kita makan. Udah bayar Bu? 17. Nggak tambah lagi? Enggak Bu. Terima kasih. Dari kota Purwokerto kita langsung bergerak lagi aja teman-teman. Terima kasih Purwokerto untuk keramah tamahannya. Kita boleh mampir, nginep, explore. Makanannya asik-asik banget, apalagi mendoan bro. Wih, bener-bener. Mungkin saya akan kalau ke Purwokerto lagi mungkin mau mampir di warung kopi Sepuran, itu asik ya, dan mungkin mau lebih lama ya. Kemarin tuh belum terlalu lama, kurang. Sambil kita cobain juga untuk makanannya ya. Kemarin kan baru mendoan, tapi memang juaranya itu sih teman-teman ya. Kalau dari saya sih rekomen kalau teman-teman ke situ memang paling asik buat cemilan-cemilan sore gitu, kayak mendoan, pisang goreng, terus kemudian ngopi gitu, atau Milonya juga kemarin juara sih. Mantap bro, suasananya sih yang bikin kangen buat ke situ. Padahal baru kemarin ya udah kangen lagi. Oke, dari Purwokerto kita langsung bergerak aja teman-teman, dan untuk hari ini kita melanjutkan perjalanan menuju kembali ke home base kita di Jakarta ya. Dan untuk rute yang saya ambil teman-teman dari Purwokerto ini, saya langsung ambil yang tercepat saja teman-teman, karena mengingat hari ini jarak kita lumayan jauh dari Purwokerto kembali ke Jakarta itu kurang lebih sekitar 400 kilo ya, 400 lebih sedikit, kayaknya mungkin 407 apa 10 gitu ya. Dan estimasi waktu tempuh itu kurang lebih sekitar mungkin 10 jam kali ya. 10 atau mungkin lebih ya. Mudah-mudahan sih bisa lancar di jalan, trafficnya juga enak, jadi kita bisa lebih cepat lah. Secepat-cepatnya juga mungkin saya nyampe Jakarta mungkin malam kayaknya ya. Sore menjelang malam lah, mungkin sekitar jam 6, jam 7. Tapi target saya sih kalau bisa ya nyampenya sebelum gelap gitu ya, udah nyampe di rumah gitu. Semoga seperti plan riding kita teman-teman di jalan ya. Kita jalan boleh ada target, tapi ya di jalan santai aja, nggak usah diburu-buru biar lebih menikmati di perjalanan gitu. Sebenarnya ada beberapa rute sih teman-teman, kita bisa ambil rute Pantura atau mau lewat selatan juga bisa. Cuman ini karena mengingat jaraknya juga jauh, dan besok saya mau ada kegiatan lagi, aktivitas, jadi biar cepat aja sampai di rumah. Sekalian kita lihat nih ya, untuk Bisri time trialnya dari Purwokerto sampai Jakarta bisa berapa jam ini ya. Untuk konsumsi BBM dapat berapa ya, ini nanti kita lihat bareng-bareng ya. Di BBM sekarang kita udah turun 2 baris. Mungkin kalau BBM segini mungkin kita ngisi-ngisi lagi di mana ya,
Bumiayu kayaknya ya, atau mungkin ya pokoknya udah masuk Kabupaten Brebes lah baru ngisi ini. Jadi rutenya dari Purwokerto kita nanti akan ke Brebes dan langsung Pantura gitu. Oke, so sama-sama aja teman-teman join kita gas bareng-bareng dari Purwokerto menuju ke Jakarta untuk hari ini. Let's go. Pagi ini kecepatan kita masih stabil di 60-70 aja teman-teman, meninggalkan kota Purwokerto. 127 kilo lagi menuju kota Cirebon ya. Jadi ini untuk mapnya saya tembak ke Cirebon dulu, atau sekitar 3 jam perjalanan. Estimasi nyampe jam 11, tapi kayaknya kita sekitar jam 12 atau setengah 1 lah ya, pas kita makan siang. Habis itu baru lanjut jalan lagi. Makan siang di mana ya? Di Cirebon ya. Timur kita lihat lah. Kalau bisa yang sekalian ada tempat nyantainya enak gitu biar bisa break agak lama gitu ya. Ini karena 120 kilo jadi mungkin kita breaknya 2 kali ya. Tiap berapa? 40 kilo gitu, 40 atau ya 40 kilo lah biar 2 kali istirahat nyampe di Cirebon. Berarti nanti sekitar di kilometer ini kan 120, nanti tinggal 80 kilo, berarti kita break dulu ya. Oke, kita langsung jalan terus. Ini udah nyampe di tadi lewat Cilongo. Oh, ini udah nyampe di Aji Barang nih, sebelah kiri KC Aji Barang Beri. Cepet ya. Merah dulu, sebelah kanan Taman Aji Barang. Nah, sampai di Aji Barang ini kita ambil kanan teman-teman, mengarah ke Cirebon, ke utara ya. Wih, ini siluet pegunungannya asik banget ya. Nah, sambil riding pemandangan kayak gini sih nggak bete sih ya. Semangat tuh ya kan. Wow. Ini kalau subuh-subuh lebih mantep sih ini. Ini Pertamax Turbo harganya udah 20.750 bro. Gokil. Terakhir Bisri sama Ultop minum Pertamax Turbo tuh waktu harganya masih 13.000 ya. Sekarang ini jam 7.59 teman-teman. Posisi kita udah masuk di daerah Pekuncen ya, barusan lewat dari Aji Barang ya. Ini masih masuk Kabupaten Banyumas juga. Wis, untuk pagi ini benar-benar asik banget. Jalanan sepi ya. Kita bisa cepat ini untuk hari ini. Kayaknya ya, nggak tahu juga. Untuk pagi-pagi ini biasanya masih semangat. Nggak tahu kalau siang, kalau udah ngantuk, terpaksa kita tidur dah. Jadi makin lama. Tapi nggak apa-apa sih, kita pokoknya stabil aja. Ya, mungkin sekitar 60-70, yang penting kita jalan terus. Di sini juga memang nggak bisa cepat sih teman-teman. Jalan juga beda ya sama kayak di Pantura. Kalau Pantura kan bisa bablas terus. 2 lajur satu arah, udah gitu ada pembatas lagi di tengah, jadi lebih aman kan untuk kecepatan tinggi. Kalau di sini agak riskan sih. Sekarang ini jam 8.19 teman-teman, posisi kita masuk di daerah Kalirang Bumiayu. Nah, ini kita di Bumiayu nih teman-teman. Ini pusat keramaiannya, lumayan padat juga. Sebagian toko udah ada yang buka, sebagian masih belum. Mungkin bentar lagi jam 9-an baru full buka semua ya. Rame banget bro, apalagi jajanannya ya, luar biasa. Tadi ada ya, saya lihat ada kimbab juga ya. Sampai kuliner-kuliner Korea. Toko-toko jual-jual plastik, ember, tuh cakwe. Toko Sidodadi ini toko apa nih? Kerupuk ya. Cemilan lah ya, aneka cemilan. Luar biasa bro. Toko emas belum lihat nih. Ini sebelah kanan baru omong. Toko emas Haji Aminah. Wih, itu kayaknya udah punya langganan lama banyak tuh. Oke, kita lurus terus. Kayaknya tadi harusnya kita ambil kanan ya, yang lingkar luar. Ini kita ambil masuk kota sih. Nggak apa-apa. Iya, sekalian lihat-lihat juga. Ini lepas dari Bumiayu, aspal baru bro. Mulus banget, gokil. Mantap ini. Cuma belum ada marka jalannya nih, yang agak bahaya ya. Kadang-kadang kalau nggak ada marka jalan tuh kita suka keasikan riding teman-teman. Nggak nyadar udah di tengah gitu. Ini memang kalau ada marka jalan jauh lebih aman sih. Melintas terus angkot-angkot di Bumiayu kayak gini teman-teman. Tarif baru berapa tuh?
Sanggajaya 8.000, Panggarutan berapa ribu tuh? 5.000. Kita masuk terowongan dulu teman-teman. Ini terowongan di Linggapura tadi ya. Karangsawah. Nah, ini udah masuk Kabupaten Brebes nih. Nggak berasa ya. Dari Kabupaten Banyumas udah bergeser kita ke Brebes. Cepet aja, dari tadi kita jalan mungkin sekitar jam 7:30 kali ya. Jadi ini kurang lebih udah sekitar 1,5 jam berkendara. Wih, plat B juga tuh tadi klaksonin. Ya udah kita klaksonin balik dah. Oke, ini pada mau berangkat balik ke Jakarta rupanya. Bisa dilihat udah ikat-ikat barang. Banyak juga teman-teman, lumayan banyak. Hari ini saya ketemu yang searah, kita arah balik Jakarta semua ini. Saya kalau lihat view kebuka plus background gunung tuh kayak enak banget gitu. Apalagi kalau pas kereta lewat, wih ganteng. Mau isi BBM, sini nggak ngantri sih. Sini aja deh. Pas nggak ngantri, jalanan juga sepi. Kalau ada pertalet dah. Pagi 25 mas. 25. Iya. Let's go. Pas banget sepi, ngisi 25 penuh lagi nih. Oke, sampai di sini jangan sampai salah. Kita ambilnya yang Cirebon ya. Cirebon Brebes. Let's go. Kalau enggak nanti naik ke atas lagi ya kan, motornya jauh. Ini di apa namanya, dia punya persimpangan ini. Ada flyover, ada lewat bawah. Oke, kita ambil bawah ke Brebes bro. Iya, kalau nggak salah ini nanti via Songgom ya. Songgom, terus nanti keluarnya Pantura. Dari sini 81 kilo lagi atau 2 jam 1 menit. Ini sih harusnya kita udah berhenti ya. Cuman jam 9, setengah jam lagi deh. Setengah jam lagi baru kita istirahat. Lanjut. Lanjut lagi teman-teman, habis istirahat dari Indomaret yang di dekat saluran irigasi itu ya, daerah Songgom. Nah, kita lanjut kurang lebih dari sana saya riding mungkin sekitar setengah jaman kali ya, setengah jaman udah nyampe sini dan bentar lagi kita keluar ke arah Pantura, Jalan Nasional 1 ya. Tadi pas istirahat saya mampir di Indomaret itu beli air kelapa aja ya, hidrokoko 1 udah deh, karena air putih juga masih ada, jadi kita beli itu aja 1 sambil istirahat. Udah kasihkan nyantai, saya ngadem di dalam teman-teman, lupa nyalain kamera. Ya udahlah, kita habis istirahat langsung jalan lagi ya. Ini udah segar, siap langsung gas sampai ke Cirebon. Nah nanti di Cirebon baru kita break makan siang ya. Kayaknya ini karena panas banget teman-teman, saya kayaknya mau cari yang adem-adem aja deh. Kalau makan di Empal Gentong, aduh tempatnya itu lumayan hangat juga ya. Cari yang AC-AC lah biar segar. Dari sini 1 jam lagi, jadi ya setengah 12-an lah udah nyampe. Alright, akhirnya teman-teman kita merapat juga ke Pantura. Let's go bro. Ini merah kayaknya kiri boleh sih, tapi oke, ke kanan yang merah ya. Iya. Oke, kita langsung gasway. Ini expect depan kita juga menuju Jakarta. Let's go. Ada teman lari nih. Sampai di Cirebon lah ya kita barengan. Nggak tahu bisa apa enggak nih, expect kenceng. Ini kita tenaga siput ya kan, kura-kura yang depan gaspol hilang kita. Oke lah, kita ngikut pelan-pelan lah ya. Ya ada teman lari. Wait. Oh, bisa kali. Untungnya bapaknya denger ya. Takutnya kendaraannya gede jauh, klakson nggak denger. Alright, cepet-cepet aja teman-teman, kita langsung
meninggalkan Kabupaten Brebes ya, yang menandakan kita juga keluar dari Jawa Tengah. Ini posisi kita di Losari ya teman-teman. Dan langsung kita kembali lagi ke Jawa Barat. Ya, ini perbatasannya di jembatan ini teman-teman. Ini tugunya. Selamat datang di Jawa Barat. Welcome teman-teman semua. Welcome back. Hehehe. Akhirnya balik lagi, semakin dekat sama rumah nih. Ya. 55 menit lagi menuju ke Cirebon. Gimana teman-teman? Masih semangat dong tentunya. Ini kita masih ridingnya masih lumayan ini ya. Jadi santai aja, kita enjoy di perjalanan kita. Buat teman-teman yang lagi nonton, boleh banget siapin dulu cemilannya ya, minum-minum dulu. Nah, karena perjalanan kita masih panjang ini. Ini saya juga masih belum makan siang. Ya, kita cari makan siang dulu, baru kita gas lagi. Untuk hari ini yang ketemu touring balik ke arah Jakarta lumayan rame teman-teman, banyak juga. Tadi yang plat B juga banyak, yang plat daerah juga banyak ya, yang plat G, R, yang mungkin tadinya memang motornya dari kampung ya, terus kemudian dibawa ke Jakarta. Nah, pas ada waktu weekend kemarin mungkin pulang, nah ini lagi mau balik lagi gitu. Jadi kita barengan yang arah-arah Jakarta banyak nih. Ketemu plat Jakarta yang rombongan juga lumayan banyak teman-teman. Ya, Vario ya. Terus kemudian tadi ada X-Max tadi ya, cuma X-Max-nya pas lagi kita jalan bareng, X-Max-nya masuk ke pom bensin. Jadi kita langsung lanjut aja. Sampai saat ini teman-teman, posisi untuk pengisian BBM ya, konsumsi BBM kita itu kemarin sampai di Purwokerto tuh habis 80.000 ya. Itu pun masih ada teman-teman. Dan tadi barusan isi lagi berapa tadi? 25 ya. Jadi 8 tambah 25 berapa? 105 teman-teman. Ini 105 dan masih ada segini nih. Saya nggak tahu ini bisa bertahan sampai mana, tapi rasanya bakal isi satu kali lagi 25.000. Jadi total PP Jakarta Purwokerto Jakarta sekitar 100 berapa? 30.000 kayaknya ya. 130.000 dan pastinya masih ada sisa dong. Namanya juga Bisri. Si rajanya irit memang luar biasa ini Bisri. Mana-mana nggak rewel ya kan, bensin irit. Terus kemudian spare part-nya gampang didapat. Masuk bengkel manapun bisa dikerjain ya kan. Gampang lah, substitusinya banyak. Paling enak dah nih. Masuk-masuk bis gampang. Wih. Kirim kereta ya murah juga. Paling enak, makanya saya paling suka sama motor-motor kecil teman-teman. Itu yang enaknya di situ ya. Pokoknya dia punya fleksibilitasnya itu paling enak. Saya selalu memilih motor-motor kecil. Banyak juga yang udah nyaranin ke saya, Bang, kalau suka touring mungkin dengan postur Bang Hadi, baiknya ambil motor A, motor B, motor C gitu. Tapi kalau saya sendiri sih lebih senang motor-motor kecil sebenarnya teman-teman. Tapi bukan berarti saya anti sama motor besar ya, enggak juga. Pokoknya asal nama roda 2 kita gas. Ya, tapi kalau ada preferensi motor yang lebih kecil, saya selalu milih yang lebih kecil karena lebih gampang dibawa ya kan, bobotnya juga ringan, terus kemudian biaya operasionalnya murah. Nah itu paling penting tuh. Tapi nggak menutup kemungkinan teman-teman, sesuai kebutuhan aja. Kalau memang ada kebutuhan untuk suatu saat harus motor yang cc-nya agak besar gitu, nah mungkin bisa jadi pakai motor yang agak besar gitu ya. Tapi kalau saya misalnya solo touring kayak gini, lebih senang yang kecil-kecil sih, enak. Simple ya kan, sampai di mana udah kayaknya pengen naik bis aja, ya udah langsung ke pool naikin bis, kita juga ridernya naik bis pulang dah. Gitu enaknya, dan bayarnya murah. Biasanya kalau Beat ini pasti dihitung motor paling kecil ya kan. Kalau PCX aja tuh pasti udah dihitung agak sedang tuh atau besar ya. Apalagi kalau X-Max, wah udah jumbo dah, pasti harganya udah mahal sekali tuh. Ini terakhir saya kirim naik bis itu dari 2 kali ya. Bisri ini 2 kali naik bis. Pertama itu dari Palembang ke Jakarta, bayarnya tuh 750 kalau nggak salah. Waktu itu ya sebelum perang-perang Iran ini,
kan harganya udah naik mungkin. Terus kemudian kedua saya naik dari Surabaya ke Jakarta, itu naik City Trans 600.000 ya, jadi kurang lebih segitu, 600-an 500-an mungkin ya. Atau kalau kayak dari Palembang kan mungkin ada, karena lintas ada penyeberangan jadi sedikit lebih mahal, 750.000, tapi tiketnya murah, 250 aja untuk orang. Jadi waktu itu 1 juta kalau nggak salah. Oke, sampai di sini agak sedikit tertahan teman-teman, padahal tadi barusan lagi enak tuh, lari 80-90. Jalanan lagi sepi, jadi enak banget, mana aspalnya mulus lagi. Jadi bisa agak gas-gas dikit. Kalau motor kecil-kecil gini teman-teman, kalau dia RPM-nya udah di atas ya, mending kita jaga terus dia di atas karena enak banget. Tapi kalau dia udah turun, aduh, mau ngangkat lagi ke atas lama. That's why orang suka motor gede, RPM-nya mau naik itu cepat ya. Kalau kita motor-motor kecil itu agak lama ya. Pengerjaan jalan ini, pengaspalan tebal banget, jadi tinggi banget ini ya. Cuma ini kita di atas malah lama, di bawah malah bisa lancar itu ya. Mau turun nggak bisa. Ah, ini udah nyampe deh, udah di ujung lagi. Kayaknya masnya capek banget tuh sampai duduk di situ. Tapi kenapa di situ ya? Maju aja mas, cari yang agak apa namanya aman gitu. Itu kan pinggir jalan banget nih, Indomaret sama pom bensin depan nih, biar aman. Oke, nah di sini kan bisa rebahan nih enak, ya kan? Dalam rapi bersih tuh, depan Indomaret enak tuh paling buat rebahan. Saya juga pernah beberapa kali malah sampai ketiduran benar-benar pulas ya. Berapa kali saya ketiduran kayak gitu, sama kunci-kunci tas masih di sini semua, masih nyantel ya. Waduh, untung masih aman dah, benar-benar saking ngantuknya ya. Jadi begitu naro matiin nggak nyabut kunci kan, rebahan, tiduran. Untung bangun-bangun masih komplit barang-barang. Begitu bangun nyadar masih nyantel, malah jadi ngeri sendiri. Suka ngilu-ngilu sendiri ya. Waduh, ini untung masih ada, kalau hilang gimana dah. Ntar ini kita di antara mobil-mobil gede-gede semua nih. Set, depan kita gede, samping kiri gede. Di belakang Dewi Sri. Tadi apit mobil-mobil gede bro, transformer. Ntar let's go. Tadi gudeg telurnya berapa tadi ya? 15.000 sama teh 2.000. Wih, 17. Modal 17 nyampe Cirebon. Mantap. Kalau ada gudeg lagi pengen sih sebenarnya. Aduh, kayak belum puas gitu. Saya paling favorit teman-teman makan gudeg ya. Gudeg-gudeg, apalagi kalau khas gudegnya itu yang agak basah-basah gitu. Nggak berkuah ya, tapi agak basah lah. Wih, itu paling mantep itu. Luar biasa. Aduh, kayaknya kita mesti ke Jogja lagi nih, pengen cari gudeg. Bener, pengen banget nih. Gara-gara makan gudeg Bu Ani, jadi pengen ke Jogja. Kalau ada lintas ke timur lagi, mampir Jogja lah. Ntar next ya, kita cari-cari gudeg yang agak basah-basah. Oke bro, habis lampu merah, buset, ini di depan pada kencang-kencang semua. Motor-motor 150 cc semua nih. Bisri kuat gak nih? Gaspol, buset, pada lari berapa tuh, 120 kali ya. Let's go. Sekarang ini jam berapa nih? 11.14 teman-teman. Posisi kita 18 menit lagi, atau sekitar 8 kilo menuju ke lokasi makan kita. Nah tadi saya pas kita berhenti di Indomaret itu lihat-lihat, kayaknya kita makan di Jackie Chan aja kali ya. Apa Jackie Chan apa J Chicken. Nah itulah, kayaknya posisinya atau lokasinya enak tuh ya kan, tempat makannya ber-AC ya kan, duduknya enak. Nah kita di situ aja dah. Terakhir kita makan di situ kemarin pas Lebaran kan, pas melintas di situ aja deh. Memang cocok sih, dia punya tempat pas di tengah-tengah di Cirebon,
Terus kemudian apa namanya, area makannya juga buat istirahat, cocok lah ya. Kita langsung ke sana aja. Gas. Harusnya sih buka ya. Lebaran aja kemarin buka. Asup. Cetak tiket. Oke, kita tempel flash. Oh, bisa. Sip. Kita masuk. Ini udah 2 kali nih di sini saya, teman-teman. Jadi tempat favorit juga buat istirahat. Wis, ini dia. Kita mampir dulu. Ini dia punya area nih, luas banget teman-teman. Parkir mobil bisa banyak, ya kan? Iya. Kita di sini aja. Sip. Sebelum pesan ke toilet dulu deh, sekalian cuci tangan. Baru pesan. Original C, Mbak. Untuk makan sini? Iya, makan sini. Atas nama Kak siapa? Hadi. Kak Hadi. Iya. Ayamnya paha atas paha bawah. Yang sorry tanya yang tadi? Original C. Original C. Iya. Ayamnya paha atas sama paha bawah. Yang atas sama paha bawah yang Iya. Iya, sama ini deh. teh manis? Iya. Jadi 41.000 Kak. Oke. Iya. Ngambilnya di sebelah kanan. Terima kasih. Ngambil di sini, Mbak. Iya, betul. Kasih. Oke, kita udah pesan teman-teman, paha atas, nasi sama paha bawah tadi sebenarnya, cuman karena habis adanya saya sikat yang ada aja ya biar cepat. Ini totalan 41.000 sama es teh manis. Oke, makan. Kali ini kita sayap dulu ya. Jarang-jarang saya dapat sayap nih. Ini chicken ini memang ayamnya mantap. Lanjut lagi teman-teman, habis makan dari Jackie Chan tadi, total makan habis 41.000 ya. Dan habis makan, saya berhenti di situ lumayan lama teman-teman, sekitar 1 jam ya. Kita break besar di situ dan ini kita langsung jalan lagi menuju ke Jakarta. Dari sini posisi kita sekarang ini udah di Palimanan teman-teman. 247 kilo lagi atau sekitar 6 jam 11 menit. Sekarang jam 1, estimasi sekitar jam 7 atau setengah 8 malam ya baru nyampe. Tapi kalau kita ya mungkin jam 8 atau mungkin jam 9 kali ya, karena potong makan malam lagi satu kali lagi. Baru kita lanjut sampai ke rumah. Oke, kita maju-maju dulu. Iya, pasti jauh nih bro. Ambil kanan. Ini kalau lurus teman-teman kita ke Bandung, Sumedang ya. Ini kita ambil kanan nih arah Jakarta. Ini bisa teman-teman lihat yang arah-arah Jakarta juga banyak. Yang plat-plat daerah ya. Habis pulang kampung kemarin, ini balik lagi. Di sini ada apa? Agen bus ALS nih. Saya berapa kali lihat agennya di sini. Nih ini dia. ALS tadi di belakang PM Toh ya. PM Toh yang ke Aceh. Luar biasa, bro. Rutenya jauh banget. Ke Aceh berapa kilo tuh? 3.000 kilo ada kali, apa 2.500. Belum lagi kalau muter-muter kan. Apa ke Padang dulu ya kan. Luar biasa. Tuh duduk sampai berapa hari dah. Kalau kita di motor kan betul sih memang motor lebih capek, tapi kan lebih bebas gitu. Kita bisa mampir dulu, tidur dulu, makan dulu, toilet, suka-suka gitu. Kalau itu kan mesti ngikutin ya kan di dalam, ngikutin tidur bangun mesti dalam bis. Tapi seru sih, pengen sih sesekali nyobain biar memperkaya experience juga gitu. Wuhuu. Gokil, mobil towingnya kenceng banget, padahal kita udah lari 80 ini. Kejar restoran ya. Ini sebelah kiri ada kampus ITB teman-teman, cabang Indramayu ya, Cirebon. Nah, sebelah kiri Institut Teknologi Bandung, kampus Cirebon. Sekarang ini jam 1.12 teman-teman.
Asli hari ini panas pol ya. Coba kita cek sekarang berapa untuk suhunya. Mak, 35 lagi bro. 35 tadi, untuk hari ini terpanas 36 ya. Kita masuk tadi di Jackie Chan itu suhunya turun ke 29. Ini balik lagi ke 35. Pantasan ya. Udah adem, tiba-tiba dalam sekejap naik lagi ke 35, beda 6 derajat. Berasa bro, tapi aman lah. Kita pokoknya jaga speed di sekitar 70-80 aja, biar kita dapat kompensasi angin-angin pantura ini ya. Ketiup-tiup lumayan lah, segar di badan. Oke, ada putar-putar balik kalau di pantura nih, serem banget. Kemarin-kemarin padahal adem loh. Ini pas perjalanan pulang kok malah biasa kali ya, udah mau pulang agak lemes, jadi panas dikit aja berasa kayak panas banget. Padahal kalau berangkat panas juga semangat ya kan, senang-senang aja, happy gitu. Biasalah kalau pulang kan agak-agak gitu. Entah mengapa ya teman-teman, mungkin ada yang sama juga kayak saya. Oke teman-teman, lepas dari Cirebon kita sekarang masuk di jalur wajib, kondisi motor dan pengendaranya wajib fit, sehat ya. Ini jalur panjang yang mana kita harus taruh kira betul konsentrasi tinggi ya, karena jalannya lurus panjang dan wah sepi ya kan. Kadang-kadang pengen cepat tapi bisa juga jadi ngantuk. Nah, disitulah tantangan kita ya. Jadi bagaimana kita mengatur kondisi ya, mensiasati biar kita tetap fit. Teman-teman bisa lihat banyak yang lagi istirahat ya kan. Tadi mobil-mobil barang juga banyak yang mendinginkan mesin, mendinginkan ban ya kan. Karena kalau muatan berat itu kan dia punya ban biasanya cenderung lebih panas teman-teman. Yang bikin dia punya ban, jadi ya namanya logistik kan, harus apa ya, perhitungan segala sesuatu itu apa biaya kalau sering ganti ban ya kan. Jadi kalau semacam ini kalau muatan kosong kan bisa gas terus, tapi kalau muatan berat mesti agak istirahat dulu baru jalan lagi. Jadi di sini udah mulai banyak yang istirahat nih teman-teman nih, karena udah mulai kelelahan juga ya kan. Apalagi kalau siang matahari panas gini, nah lebih baik istirahat dah, tidur-tidur, nanti baru lanjut jalan lagi. Sementara kita masih stabil teman-teman, masih aman jaya, masih bisa terus ini. Nah baru ngomong ini ada satu ambil istirahat lagi. Memang di sini banyak yang istirahat sih teman-teman, karena jalurnya tuh kayak pas gitu, ada di tengah Cirebon ini. Oke. Kejar-kejar restoran semua bro, plat-plat mengarah ke Jakarta. Kejar waktu ya maksudnya. Kita pelan aja, santai, 230 kilo lagi. Oke, karena jalurnya ini kurang lebih sama seperti kita berangkat teman-teman, jadi nanti kita update lagi pas di depan ya. Lanjut. Asli teman-teman, padahal tadi udah ngantuk banget. Tiba-tiba kayak entah dari mana dapat energi tambahan nih, kayak angin kedua. Jadi kayak semangat banget ya. Udah kita gas lah, padahal ini BBM udah di bawah merah nih. Gak apa-apa, masih bisa nih, kayak 30 kilo lagi masih bisa nih. Kita gas dulu lah ya, baru di depan kita mampir pom bensin. Atau sambil jalan sambil lihat lah ya. Ada pom bensin, kita kiri. Push, lagi enak banget ini. Let's go, wait. Ini ada, ini dia pom bensin. $30 mas, tiga. Nah, kasih. Ntar mampir dulu sini, sekalian minum dulu, langsung kita gaspol lagi. Wah bener-bener panas banget. Laju bro, karena masih semangat,
Kita gas 200 kilo lagi menuju rumah. 5 jam. Let's go. Mumpung lagi semangat, kita speednya agak cepet-cepet dikit ya teman-teman. Mungkin di sekitaran 80-an lah ya. Nanti habis itu baru kita jalan santai lagi ke 60. Let's go. Ada teman lari di depan, Vario teman-teman, nampaknya menuju Jakarta juga. Ini kita bareng-bareng lah. Mudah-mudahan suara masih kedengaran ya teman-teman. Anginnya kenceng. Alright, varionya stabil di 80-90. Kita tempel aja teman-teman biar ada teman. Aduh, jangan tambah dong. Kita 80-90 aja dah. Jangan tambah lagi, kasihan RPM-nya ketinggian soalnya. Wih, tapi ada Beat Street. Kita gas bro, ada teman Beat juga. Let's go. Yoi. Jalan rusak hancur mina. Wah, nampaknya Beat Street kejar setoran ini, bener kencang. Buset, itu bener-bener kandas tuh kayaknya gasnya. Oke teman-teman, tadinya kita mau tempel si Beat Street, tapi mending kita jalan santai aja deh. Kasihan Beat Street, RPM-nya terlalu maksa. Perjalanan kita masih jauh nih. Masih berapa, 170 kali ya? 186 kilo lagi teman-teman, masih jauh. Jadi RPM-nya jangan kita paksa ya. Mengingat motor sudah tuir. Sudah tua nih, udah 11 tahun. Jadi jangan kita paksa lah untuk kondisi mesinnya biar tetap awet ya kan. Sama suhu mesin juga nggak terlalu panas gitu. Ini suhu udah panas ya kan, kita geber terus tambah panas. Wah, cilaka 20 bro. Wah, ini benar-benar teman-teman, air lagi pasang ini ya. Ini air laut naik dari kanan kita ini sampai ke sini-sini nih, ke kiri kita juga. Wah, ini lama-lama untuk apa ini, jalan raya bisa kelelap semua ini di Pantura yang di bagian sini ya. Ini kan air ini nih, air pasang laut ini. Biasanya tuh kuburan ini, pantainya tuh agak jauh, sono itu udah ada sebagian yang kuburan sebelah sini tuh airnya udah deket banget tuh, ya kan? Wah, ini apa, naik permukaan air laut ini agak ini juga ya teman-teman, akibat apa, global warming, terus penurunan tanah juga. Jadi tanah bisa apa namanya, area kering ini bisa air naik juga. Oh, ini kita udah masuk di kandang haur teman-teman. Sekarang jam 12.17, jam 2.17. Kandang haur nih bro. Mungkin ya 15 menit lagi kita istirahat lah ya, 2:30 atau jam 3-an gitu lah. Walah, ada bakar-bakar sampah lagi. Cepet-cepet aja teman-teman, gak berasa posisi kita udah masuk di patrol ini. Sekarang jam 2.31, 2:30 sore. Kita harus berhenti ini. Selalu kayak gitu ya. Harus berhenti, tapi jalan-jalan keasikan stop, lupa stop lagi. Oke lah, ini mau berhenti di mana ini? Cari ini dulu deh. Lanjut lagi teman-teman. Tadi saya udah berhenti di Indomaret ya. Rame banget asli. Jadi kita di situ juga nggak lama-lama. Saya beli minum langsung jalan lagi nih. Saya beli Pocari ya, penambah ion tubuh nih, asli. Dari posisi kita sekarang menuju ke home base kita di Jakarta 130 kilo lagi, 137 atau 4 jam. Sekarang jam 3, berarti ya sekitar jam 7 malam udah nyampe lah. Tapi kayaknya jam 8 sih kepotong, saya mau makan dulu ntar. Paling jam di Cikarang kali ya kita makannya ya. Kita dapat nasi goreng paling sih, nasi goreng langsung kita mampir. Saya pernah dapat nasi goreng enak di depan SGC. Paling di situ aja lah. Nggak tahu nih ini ke SGC berapa kilo lagi. Tapi kayaknya sih pas sih jam makan malam kita di Cikarang gitu.
Tadi saya ada pas berhenti ketemu mbak-mbak yang kita barengan naik Villano atau bukan Villano, Fazio warna kuning. Nah, mbaknya kayaknya menuju Jakarta juga, tapi mbaknya kenceng banget lagi. Nggak tahu deh, ini di depan ini masih ketemu lagi apa enggak. Kalau ketemu barengan dah. Mbaknya ritmenya asik soalnya. Dia kencengnya stabil gitu, nggak yang kenceng pol ya. Jadi kayak 80 gitu. Mudah-mudahan masih ketemu lagi biar iring-iringan dah. Sekarang ini jam 3.27 teman-teman. Ini posisi saya nggak tahu di mana. Kita lewat dari Indomaret tadi udah jalan setengah jaman kali ya. Oh, Patok Besi nih. Coba masuk Patok Besi Subang. Nih sebelah kiri ada apa nih? Patin sama Gurame. Biasa teman-teman udah mengarah pulang begini dah. Agak-agak lemes-lemes. Sama lah, semua juga yang perjalanan pulang nih juga agak lemes-lemes pasti. Ya namanya juga udah habis jalan-jalan ya kan. Niat hati sih pasti masih pengen terus. Cuma ya begitulah. Namanya ada keperluan, tanggung jawab ya mesti balik dan kerja, ada kegiatan lagi ya kan. Nanti habis itu baru kita gas lagi. Oke teman-teman, kita udah masuk sampai di jembatan atau flyover Cikampek. Ini dekat sekali sama stasiun Cikampek ya di kanan kita ini. Dan dari sini 105 kilo atau 3 jam setengah lagi. Udah mulai lapar, padahal masih sore ya. Kalau tadi perasaan kayaknya makan jam 1 apa. Tapi namanya lapar, susah diatur ya. Nah ini depan kita mobil-mobil angkutan dekor kondangan nih. Tuh, ya kan. Memang lagi rame ini bulan-bulan ini nih. Pokoknya orang mulai rame nikahan itu biasanya memang pertengahan tahun ya teman-teman. Pertengahan tahun sampai nanti akhir tahun. Biasanya apalagi kalau udah habis lebaran ya. Lebaran Idul Fitri sama lebaran haji. Nah itu biasanya ininya lebih banyak tuh. Nikahannya lebih banyak ya. Kalau awal-awal tahun Januari, Februari gitu ya agak kurang memang. WO agak lemas dikit ya, wedding lagi. Wedding organizer-nya agak lemas biasanya kalau awal-awal tahun. Tapi ya sebagai waktu istirahat juga buat dia. Soalnya kalau akhir tahun tuh biasanya padat. 1 bulan bisa penuh di weekend ya. Sabtu Minggunya penuh, bahkan di weekend yang sama kadang-kadang bisa dia harus pecah tim di 2 atau 3 venue yang berbeda gitu. Syukur-syukur kalau masih satu wilayah kota ya. Kalau udah beda kota, nah itu agak repot tuh. Ya sebanding lah sama pendapatan yang dia dapat. Apalagi orang namanya buat wedding ya teman-teman. Satu kali dalam seumur hidup ya kan. Jadi orang tuh untuk spend money-nya itu lebih berani, iya kan? Lebih berani, dipikir lah sekali aja seumur hidup ya nggak apa-apa lah, agak mahal dikit yang penting bagus, ya kan? Dapat istilahnya teman-teman, memorinya seumur hidup, foto, ya kan? Nah jadi lebih berani gitu. Nah sebagai WO untungnya kan banyak, tapi ya memang capek juga sih. Oke teman-teman, kita water break dulu. Ini posisi saya ada di Indomaret Mekarjaya Karawang ya, dan dari sini posisi kita sekarang menuju ke rumah 97 kilo lagi, tapi kayaknya kita break dulu ya, santai, habis itu baru kita lanjut jalan lagi. Untuk nasi goreng teman-teman, kayaknya kita udah kelewat ya, jadi nanti kita menuju ke nasi goreng berikutnya. Jadi kita punya saya punya pinpoint nasi goreng tuh ada 2 biasanya. Satu tuh di kayaknya Ciasem deh, daerah-daerah Ciasem, terus satu lagi nih nanti di depan Sentra Grosir Cikarang. Nah kalau di depan SGC itu pasti ketemu lah. Mudah-mudahan sih udah buka. Sekarang ini kan baru 4:30. Kita ke SGC itu masih 1 jam lagi. Jadi sampai sana 5:30 mudah-mudahan dia udah mulai goreng ya. Karena nasi goreng kan biasanya bukanya malam gitu. Jadi mudah-mudahan udah ada. Ya dan udah ready. Kadang-kadang pun kalau udah ada masih buka-buka meja, pasang tenda, dan itu kan masih persiapan, mungkin 1 jam lagi baru bisa makan. Semoga udah ready ya. Nah seperti ini teman-teman untuk situasi depan Indomaretnya ya, sepi-sepi aja. Jadi kalau saya cari tempat istirahat ya paling enak yang sepi-sepi gini lah. Kayak kita
bisa break nyantai ya kan. Dan untuk lalu lalang kendaraan lalu lintasnya ya padat sekali, terutama yang mengarah ke Jakarta teman-teman, karena banyak yang kembali ke Jakarta ya habis liburan. Oke teman-teman, kita santai bentar terus langsung kita jalan lagi. Lanjut lagi teman-teman, dari Indomaret Mekarjaya tadi kita nyantai bentar, minum Pocari ya, habisin yang tadi pas beli di Indomaret sebelumnya itu masih ada. Kalian minum air juga, kita relax bentar ya, konsentrasi udah fokus lagi, langsung kita jalan. Dan ini sekarang udah masuk di lingkar luar Karawang. Sekarang ini jam 4.58 teman-teman. Dari posisi kita sekarang menuju ke rumah 83 kilo lagi, atau sekitar 2 jam 52 menit, 3 jam lah ya. Di estimasi nyampe sekitar jam 8 malam. Untuk jalur teman-teman dari lingkar luar Karawang ini ya kita tinggal terusin aja ke Cikarang ya, terus sampai Tambun, Bekasi, dan seterusnya sampai masuk Jakarta. Sama seperti waktu kita berangkat ya. Jadi kita langsung cepet-cepet aja, paling saya berhenti sebentar makan di daerah Cikarang situ ya, karena udah mulai agak lapar juga ini, dan langsung ke arah Jakarta. Sementara karena udah nggak betah banget teman-teman pakai sarung tangan udah dari pagi tadi ya, jadi kita buka dulu, jalan santai aja ini sampai nanti di rumah ya. Oke, kita lanjut. Akhirnya teman-teman kita touchdown juga di Jakarta. Posisi kita masuk di Cawang ya. Sekarang ini jam 7.31 ya. Jadi kurang lebih kita riding tadi start sekitar jam 7 ya, atau setengah 8. Nah ini kita ketemu setengah 8 lagi. Jadi kurang lebih sekitar 12 jam jalan super santai. Tadinya mau time trial tapi malah jadinya santai ya. Soalnya panas banget sih tadi. Jadi sudahlah, kita pelan-pelan aja ya kan. Yang penting sampai di rumah dengan selamat dan aman. Kita juga bisa menikmati di sepanjang perjalanan. Overall untuk perjalanan hari ini asik ya. Cuaca juga bagus, kita di jalan aman ya, kebutuhan semua tersedia. Jadi benar-benar enjoy lah sepanjang perjalanan. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah setia menemani dari awal kita berangkat dari Jakarta ke Kuningan, kemudian ke Purwokerto, dan sekarang boleh kembali lagi ke home base kita di Jakarta. Tentunya akhir dari perjalanan merupakan awal lagi yang baru. Untuk perjalanan berikutnya pastikan teman-teman subscribe dan nyalain loncengnya, nanti akan ada notifikasi pas video baru muncul. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye teman-teman semua. Bye-bye. Ini saya tinggal langsung gaspol menuju ke rumah.